bisa langsung bisa langsung komunikasi dengan Bu Olive seperti itu. Mungkin seperti itu untuk pembukaannya. Mungkin kalau yang belum kenal saya Bambang Sutrisno. Saya di sini membantu teman-teman di Planteria gitu. Untuk ini ya, karena memang kita planningnya memang Planteria buat sarana buat edukasi buat teman-teman dan lain-lain gitu. Mungkin seperti itu. Kita lanjut ke Bu Olivia. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bu. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Sebelum saya mau menyampaikan materi sedikit, dites dulu apa suara saya jelas. Lambaikan tangan saja, suara jelas. Soalnya background di sini ada rintik-rintik hujan, ada suara anjing tetangga, ya begitulah kami tetangga. Yang penting jelas ya. Oke. Pertama-tama salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang sudah masuk di webinar pada sore hari ini. Terus terang saya agak sedikit surprise, tapi senang juga. Tapi sedikit gugup juga soalnya orang-orang ahli IPA ini yang mau saya kasih materi. Jangan sampai nanti sebentar salah ngomong lagi. Jadi saya akan hanya membagi semua pengalaman yang saya dapat, karena saya juga belajar merawat aglonema itu juga baca literasi juga, bukan hanya pengalaman otodidak, tapi saya juga banyak baca buku, ada tesis, ada skripsi, pokoknya semua menyangkut aglonema. Dan ini kesempatan yang baik ya, sekalian kita bisa saling kenal. Jadi saya perkenalkan, nama saya Olivia Umbo, yang panjang sebenarnya namanya, tapi Olivia Umbo saja, asal memang asli orang Manado, tapi besar di Timor Leste. Jadi saya besar di luar, di Pulau Timur selama kurang lebih 17 tahun. Nanti setelah lulus SMA baru saya balik ke Manado karena kuliah di sini. Makanya saya bisa sedikit bahasa Timor Leste. Obrigado by Masira, saya hamutuk hohau ya live streaming atau di webinar ini. Sedikit aja bahasa sana. Dan bergelut di dunia aglonema sudah baru sekitar yang paling intens itu 3 tahun, 2 tahun itu belajar. Nah, sedikit kita langsung aja ya, sedikit berbicara mengenai garis besar tanaman aglonema yang saya tahu. Tanaman aglonema itu kan memang jenis Sri Rejeki yang biasa ibu-ibu sering mengungkapkan, oh ini tanaman Sri Rejeki. Memang betul Sri Rejeki, atau keladi-keladian juga bisa. Biasa ibu-ibu juga biasa bilang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya pernah baca di salah satu skripsi, ternyata tanaman aglonema itu dia famili sama Alocasia, Philodendron, dan juga Anthurium. Di mana dia famili Araceae, itu familinya. Nah, jenisnya aglonema itu. Dan asal muasal aglonema yaitu dia tumbuh di bawah-bawah di hutan ya, sebenarnya di bawah pohon besar yang katanya di Indonesia itu nenek moyangnya itu aglonema rotundum Aceh itu biasanya, dan juga jenis-jenis Dieffenbachia dan juga Sri Rejeki lain. Dan biasanya aglonema katanya sih kalau sudah merawat aglonema bisa mendatangkan keberuntungan, itu kata nenek moyang mungkin ya. Tapi memang saya dengar-dengarnya begitu. Tapi memang keberuntungan kalau merawat aglonema ya memang banyak untungnya. Jadi kita lebih fresh, lebih tidak stres begitu, banyak happy-nya lah kalau beragloria, dan juga tanaman hias lain sih sebenarnya. Dan tanaman aglonema itu karena dia tumbuh di hutan, di bawah-bawah pohon yang cahayanya tuh masuk di sela-sela daun pohon itu, jadi memang kelembabannya itu atau suhu untuk aglonema harus hangat. Jadi tidak bisa terlalu panas terik, tapi tidak bisa juga terlalu basah sekali. Itu yang asal muasal aglonema. Jadi dia memang harus hangat. Dan pertumbuhan di atas permukaan laut itu antara 300 sampai 500 untuk supaya warnanya bagus. Bisa sih di dataran rendah, tapi nanti warnanya katanya sih hijaunya yang lebih keluar. Dan kalau terlalu tinggi
malah dia kurang maksimal ya, karena terlalu panas tidak akan tumbuh. Justru tidak akan tumbuh kalau terlalu panas. Untuk mangkali ada. Mau di dataran tinggi, misalnya ada yang di dataran panas ya, dataran rendah panas, mereka akali dengan paranet. Jadi kita kan sudah pinter-pinter. Entah ya kalau benar, tapi memang itu adanya seperti di Manado, kadang panas sekali. Jadi kita akali dengan paranet. Kalau misalnya memang sudah di dataran tinggi, ya dengan misalnya lampu itu apa kayak LED, ya seperti itu ya, untuk menjaga kelembaban suhu sesuai di hutan itu loh. Seperti itu. Nah, gimana supaya aglonema bisa tumbuh subur dan subur dan besar katanya. Berarti kita harus mempelajarinya menyesuaikan habitat aslinya. Jadi kita harus pelajari itu. Karena di habitat aslinya begini, jadi kita harus sesuaikan kondisi aglonema yang kita letakkan paling tidaklah mendekati asal muasalnya di hutan itu. Semoga setuju ya dengan pendapat saya. Ini sih pengalaman saja. Nah, jadi untuk aglonema sendiri itu untuk pertumbuhannya ya kita memang ada, sebelum kita akan mengkoleksi misalnya atau membeli aglonema atau merawat aglonema, memang harus ada hal-hal yang harus kita siapkan dan harus kita perhatikan. Yang paling pertama itu yaitu di media tanam. Karena tanaman ini dulu hidup di hutan, jadi memang media tanam kita sesuaikan. Karena di hutan kan tidak ada media tanam apalagi bawah-bawah pohon yang padat, tanah lilin misalnya. Untuk pertumbuhan aglonema maksimal, pasti dia poros. Jadi kita sesuaikan medianya harus poros. Bahan-bahannya itu sebenarnya bebas. Pengalaman saya, semua bahan media tanam itu tidak jadi patokan kesuburan. Tidak. Semua aglonema di saya ini rata-rata itu lain-lain media tanamnya. Karena ada beberapa sahabat-sahabat agrolovers yang ingin direview media tanam, ada yang padat, yang penting areasi lancar, poros itu aman. Itu saja sih prinsipnya poros. Mau media tanam apa saja, cuman memang tidak bisa terlalu kering untuk dataran rendah, dan karena dingin kan, tidak bisa media tanam kalau terlalu padat, maksud saya padat. Maksud saya terlalu ringan karena panas. Dia harus sedikit mengikat atau sedikit padat, tapi bukan padat waktu air disiram airnya tergenang, tidak. Tetap dia harus poros. Pokoknya prinsipnya poros, media tanam itu kaya nutrisi, ada unsur haranya, itu saja. Itu prinsipnya. Dan selanjutnya, nih, untuk penggunaan pot. Penggunaan pot itu sangat penting. Untuk para teman-teman ya, sahabat yang suka aglo ini, memang pemilihan pot bunga itu bukan masalah mahal murahnya. Ini pot saya ini murah-murah. Kayak pot ini harganya paling 3.000, 2.000, 3.000. Jadi kita sesuaikan dengan besar kecilnya aglonema. Pasti Mas Bambang udah mengerti itu. Kenapa kita harus sesuaikan pot? Kan ada ibu-ibu ya, kalau tanam kalau aglonema kecil begini, bagusnya tuh di pot gede, ukuran 25, 26, supaya akarnya itu bisa bebas. Ya kan? Logikanya gitu mungkin buat ibu-ibu. Supaya bebas. Jadi saya kalau berkunjung ke rumah sahabat-sahabat yang baru, waduh, potnya 25, 30, aglonya kecil cuy. Nah, kenapa dia malah bukannya subur, malah busuk? Nah, ini karena di habitatnya media tanam itu hanya lembab, tidak lama basah. Nah, ini menyebabkan aglonema kurang tumbuh subur, karena kalau potnya gede, aglonya kecil, kita siram udah 2 minggu udah kering-kering medianya, basah terus. Nah, itu mulai timbul-timbul cendawan kayak jamur-jamur, itu yang menyebabkannya terlalu lama basah. Walaupun media tanam ringan sekalipun, kalau potnya terlalu, itu biasanya ya, saya pengalaman dulu begitu, mati semua. Aglo saya ditanam pot segede gaban katanya. Besar-besar 25, 30, waduh pokoknya habis. Dan setelah belajar, oh rupanya nggak boleh terlalu besar, harus sesuaikan. Jadi aglonema itu pemilihan pot, sesuaikan dengan besar tanaman. Supaya waktu kita siram, media cepat lembab, airnya cepat keluar, karena akar aglonema hanya suka kelembaban, bukan becek, bukan basah berlama-lama berminggu-minggu begitu. Itu ya, mudah-mudahan masuk akal. Pemilihan pot, dan ya ini sebenarnya yang paling penting itu di
Walaupun media tanam super, pemilihan pot juga keren, bagus ya, sesuai. Tapi kalau peletakannya salah, nah itu. Karena aglonema perlu udara lancar, pencahayaannya cukup, sirkulasi udara lancar, dan matahari harus cukup. Cukupnya bukan terik sekali, bukan teduh sekali. Jadi aglonema kalau di dalam ruangan bisa, dia bertahan hidup, tapi rentan sekali kena penyakit. Apalagi lama ya, berbulan-bulan misalnya dalam ruangan, pasti muncul cendawan itu. Jamur-jamur yang akan bikin busuk akar. Nggak akan selamat. Dia harus di area yang lembab, tapi cahayanya cukup. Pokoknya gampang-gampang susah. Tapi kalau menurut saya sih gampang ya, sudah gampang kalau kita tahu peletakannya itu seperti apa. Karena memang dia harus ada pencahayaan cukup agar ini warnanya keluar. Suksom begini bisa hijau kalau kita letakkan memang di tempat yang terlalu teduh. Tumbuh sih, tapi kalau suksom tidak pernah berhasil kalau tempat teduh. Percaya deh. Suksom jaipong ini tanaman paling sensi ya menurut ibu-ibu. Kalau diletakkan tempat teduh di garasi di dalam begitu, saya pokoknya jamin deh 2 minggu aja menikmati. Selanjutnya langsung keok dia, tidak bakal tumbuh dia. Jadi memang penting sekali di peletakan. Yang ini area saya letakkan, saya pakai bukan plastik UV ya, saya pakai seng plastik yang transparan. Kalau plastik UV agak susah karena di sini agak ada kadang-kadang ada angin. Musim angin itu bisa keangkat semua. Jadi saya pakai seng plastik, terus bawahnya atau atasnya itu taruh paranet. Tambah karena ada saat panas sekali. Jadi memang perlu itu. Ya dipinter-pinter lah, diakal-akali supaya kondisi sini seperti di hutan aja. Tapi bukan hutan lindung beneran ya. Itu untuk peletakan. Jadi sangat penting untuk peletakan agar cahayanya cukup. Daun-daun ini akan ya namanya juga aglonema sang ratu daun, kita nikmati warna daunnya. Warna daunnya. Itulah ibu-ibu suka sekali. Walaupun aglonema yang super mahal sebenarnya warna hijau, tapi emak-emak itu lebih suka warna begini, atau bapak-bapak ya. Lebih suka yang merah kan. Mau yang mana? Ini kanan atau kiri? Pasti kanan lah yang dipilih. Padahal ini lebih mahal. Biasanya seperti itu ya, dipeletakan. Nah, selanjutnya penyiraman. Nah, ini yang paling penting juga. Di masalah penyiraman. Ada yang baru belum ngerti ya. Setiap hari siram, padahal media tanamnya juga itu padat. Padat artinya waktu disiram, airnya tergenang. Itu. Tapi kalau setiap hari pun disiram, sebenarnya tidak masalah. Saya jamin tidak masalah. Yang penting memang ringan. Medianya ringan. Poros. Waktu disiram 1 gelas air, keluar di bawah itu kalau ditampung 1 gelas air. Nah, itu namanya poros. Tapi kalau kita siram 1 gelas, terus kita tampung, airnya cuma setengah gelas, berarti padat. Cocok medianya di dataran rendah. Itu. Jadi untuk penyiraman, sebenarnya yang paling terbaik sih 3-4 hari sekali disiram rutin, walaupun media tanam masih basah. Ini pengalaman saya aja ya, yang saya bagi. Walaupun media tanam masih basah, 3 atau 4 hari sekali harus siram kocor. Full. Kenapa? Karena air yang waktu kita siram, kocor, membantu akar-akar di dalam pot itu kena dapat oksigen. Ini yang saya baca dan saya praktek. Ternyata betul ya. Ternyata betul. Jadi ada video-video saya juga yang lama itu sebenarnya sudah agak kayak apa ya, sudah kurang maksimal. Mau saya buat perubahan. Tapi sebenarnya saya sudah buat banyak perubahan di video-video live. Penyiraman terbaik memang dikocor 3-4 hari sekali. Mau dia basah kek, masih basah kek, atau apa, tetap siramnya harus dikocor. Kenapa? Agar saat kita menyiram, saat itu kita mencuci media tanam sampai keluar di bawah pot itu jernih. Nah, itu baru penyiraman terbaik. Nggak usah takut walaupun dia masih basah. Makanya pastikan media tanam itu poros. Poros artinya air disiram langsung keluar di bawah pot. Semoga mengerti ya. Saya sudah menjelaskan sesederhana mungkin. Tapi di sini kayaknya banyak dokter-dokter ya. Nggak perlu terlalu detail kali ya. Terus selanjutnya pemupukan. Nah, ini pengalaman saya untuk pemupukan. Pupuk yang dulu 3 tahun lalu saya pakai, memang banyak pupuk kimia yang saya pakai. Karena memang cari pupuk di Manado itu agak susah. Yang ada itu ya pupuk yang biasa kita beli di toko pertanian, yaitu seperti NPK biru, yang mutiara biru tuh ya. Dulu kan ada merah muda, ada pink, ada biru, ada juga warna krem. Itu yang saya beli. Pokoknya ada kandungan NPK. Saya tidak peduli itu N-nya berapa, P-nya, karena tidak ngerti. Jadi cuma tanya sama itu berapa dosisnya. Sembarangan memang, sembarangan. Tapi syukur waktu pemakaian pupuk waktu itu
karena aglonema harus dilarutkan. Kalau saya pakai NPK waktu itu, dilarutkan di air. Tapi memang pernah tabur. Karena ya begitulah, belum belajar kan ditabur. Angus aglonya. Angus. Itu kekurangannya ya. Itu aduh, hal paling fatal yang kita kalau kita buat seperti itu, memakai pupuk kimia tanpa mengetahui dosis yang tepat. Waduh, memang angus. Angusnya itu seperti apa? Menghitam dan memang langsung akar lemes. Hanya jangka waktu 2-3 hari kuning semua itu. Kuning semua daunnya. Nah, itu efek kalau pakai pupuk kimia yang kita nggak tahu dosis. Dulu ya saya pakai, terus ada juga beberapa, ya kita terbuka aja. Saya dulu pakai Gromor, Gandasilde, apalagi yang pupuk kimia, NPK biru itu juga. Terus ya mungkin cuma 3 itu yang saya pakai. Tapi setelah kesini, saya diperkenalkan dengan pupuk organik. Nah, itu kelebihannya memang luar biasa, sangat beda. Pupuk organik, mau lebih, mau kurang, itu nggak ada pengaruh apa-apa. Mau kita pakai berlebihan, nggak akan menghanguskan aglo. Kalau kita pakai berlebihan, sebaiknya sesuai dosis. Seperti kalau kita pakai dari planteria, ya kita baca lah dosisnya kan, supaya jangan boros. Kan sayang kan, dibuang-buang percuma, padahal nanti juga sama efeknya. Jadi yang pengalaman saya, kalau kita pakai pupuk organik, ini sudah 1 tahun ya saya pakai pupuk organik, daya tahan aglonema lebih luar biasa ketimbang pakai kimia. Tahan banting di apa? Di hama dan penyakit seperti bakteri, jamur dan lain-lain. Itu saya sudah rasakan. Saya rasakan bukan hanya pupuk organik planteria ya, ada beberapa juga pupuk organik yang lain. Pokoknya namanya organik, saya rasa itu paling terbaik. Itu lebih maksimal. Dan juga ya kita bisa menjaga lingkungan supaya tetap alami ya, mungkin Mas Bambang, supaya memang tanah, media tanam yang kita pakai itu tetap kita bisa pakai lagi. Kalau kita pakai kimia kadang-kadang memang sudah asam, jadi asam nggak bisa lagi pakai media tanamnya, banyak kan kita buang. Tapi saya kalau sudah ganti metan pasti saya olah lagi, tetap masih bisa karena saya sudah pakai pupuk organik sekarang. Pupuk organik, sudah jarang pakai kimia, dan memang akan seterusnya seperti itu. Makanya waktu dipanggil untuk bicara planteria, saya bilang, oh pupuk organik, oke, saya mau aja. Karena saya adalah ibu guru yang juga ingin menjaga lingkungan supaya tetap alami begitu, natural. Nah itu untuk pemupukan ya. Jadi saya sekarang pakai pupuk organik. Kemarin itu pakai beberapa merek, dan sekarang sudah pakai ini. Nih, sudah saya irit-irit deh. Nih, pakai ini, Organic Vibes ini. Planteria punya. Semoga Mas Bambang kirim lagi. Dan memang saya sudah pakai sekitar 2 mingguan ya. 2 mingguan, mantap. Bagus, pokoknya bagus. Tidak ada efek macam-macam. Justru dia kayak stunning begitu. Stunning. Pokoknya kalau pupuk organik mah saya rekomendasi sekali. Nah, untuk pengendalian hama. Nah, ini dia pengendalian hama, penyakit maupun hama. Memang agak beda. Kalau penyakit kan, kalau di aglonema ada bakteri, kena jamur, bakteri atau virus. Kalau hama ya yang kita bisa lihat lah perbedaannya di situ. Kalau yang virus, bakteri sama virus jamur itu biasanya kita nggak bisa lihat. Ini hama ini di mana ini? Karena bakteri, Mas Bambang bisa nggak lihat bakteri? Nggak bisa kan? Mana kamu ya bakteri? Tapi kalau hama kita bisa lihat, kutu putih, kutu sisi kita bisa lihat. Nah itu bedanya kalau hama dan penyakit. Nah saya sebelumnya dulu saya memang pakai insek seperti bakterisida, terus sama fungisida, sama virusida. Bahkan ada algasida untuk mengendalikan jamur-jamur itu loh, yang jamur-jamur yang nempel di, seperti kalau pakai pot putih begini transparan dia muncul-muncul jamur itu bisa. Tapi kimia. Nah, resikonya itu bukan resiko, efeknya itu kurang bagus. Kenapa? Di baunya. Kalau saya semprot insek itu seperti bakterisida, fungisida, apalagi insek, maaf ya, saya sebut merek aja kayak Furacron, Diten gitu-gitu. Itu 3 hari saya nggak bakal jalan ke sini. Karena baunya itu loh, sangat meracuni pokoknya. Kita nggak bisa di area sini karena baunya luar biasa. Memang efeknya bagus, mati.
mati. Tapi saya rasa dia mematikan juga mikroba baik ya di media. Itu sih saya tidak tahu karena saya bukan orang IPA. Tapi kalau pakai yang seperti itu memang kita kurang menikmati. Karena saya ibu-ibu pengen menikmati aglonema itu happy setiap hari di sini, bukannya jauh-jauh lihat-lihat aglonya dari jauh menikmati. Wah, mana enak. Hanya karena waktu itu pakai yang pestisida model seperti itu, yang kimia. Nah, sekarang sudah banyak pestisida yang organik ya, yang bisa memang agak mahal sih. Tapi saya nggak tahu ya kalau ini berapa, Mas. Nanti Mas Bambang kasih tahu ya harganya. Kalau murah lumayan bagus lah, karena banyak yang butuhkan itu. Kadang-kadang. Makanya sekarang saya belum dapat bakterisida yang alami, fungisida alami, belum. Mudah-mudahan ini yang mau saya tes bagus, saya bisa kasih info ke ibu-ibu. Karena kami biasa cuma pakai skincare protection. Mungkin Mas Babang tahu itu. Skincare-nya FMM mahal, adanya di warung-warung. Tapi itu terpaksa daripada pakai yang kimia, baunya nyengat, mending itu harum, kita bisa pegang-pegang aglonya. Walaupun mungkin ya efek ke depan saya belum pernah sih, sudah 1-2 tahun ini pakai itu sih aman. Cuman kan lebih bagus pakai yang memang sudah diteliti begitu. Jadi kita mama cuma pinter-pinter aja bagaimana mengakali dari insek-insek pestisida yang kimia. Saya sih menyarankan yang alami. Jadi kalau misalnya pupuk yang kita pakai organik, peletakan bagus, cahaya cukup, udara lancar, saya rasa tidak perlu terlalu banyak terlalu banyak pestisida atau insek ya. Tidak perlu. Kalau misalnya kena ulat, makan ulat, cari aja ulatnya. Gampang cari mana dia, ambil, dibuang aja. Saya aja kadang-kadang dapat ulat, saya kasihan bunuh. Saya buang aja jauh-jauh, kasihan deh. Begitulah ibu-ibu ya, kadang kalau lihat yang begitu, kasihan. Terus kalau di media tanam, kalau kita ganti rutin media tanam, tidak bakal ada hama-hama di dalam seperti kutu-kutu jalan atau bekicot. Saya media tanam saya tidak pernah ada cacing karena saya rutin ganti media tanam. Rutin ganti media tanam 4-6 bulan, tergantung agronya. Kalau agro sultan 4 bulan sekali udah saya ganti. Kecuali yang model seperti ini, Big Papa ini bisa setahun sekali, 5 bulan sekali, 6 bulan sekali karena tahan banting. Gak diganti-ganti juga pasti tumbuh kok. Kalau yang ini lokal-lokal ya, tapi kalau kayak Moonlight begini, waduh, ini 3 bulan udah ganti langsung. Pokoknya kalau rajin ganti metan, nggak akan ada bekicot, nggak ada cacing, nggak ada yang macam-macam lah. Apalagi mealybugs. Apa itu mealybugs itu? Kutu putih di dalam media ya, itu seperti itu. Nah, terus untuk perawatan rutin saya biasanya hanya menyemprot B1 di 2 hari sekali ya, 2 hari ya, 2 hari 1 kali kalau cuacanya cerah, kalau cuacanya bagus. Kalau hujan-hujan seperti ini, tidak ada penyemprotan B1. Tidak ada. Dan untuk pupuk-pupuk organik seperti punya Mas Bambang ini yang ini nih, ini hanya seminggu sekali saya semprot. Saya irit-irit sayang ya. Irit-irit cuma dikirim 1 soalnya. Kalau dikirim 3 mau saya sekali semprot habis ini agronya. Dan ini hanya saya semprot di ini aglo yang mahal-mahal. kalau yang lokal begini tak semprot aja pakai itu, pakai B1 biasa. Ya saya padanya aja, saya gitu ya padanya. Saya juga nggak tahu nih harganya berapa. Nanti mau tanya kalau misalnya murah mau saya beli 1 dos aja supaya langsung ada persediaan di sini. Mudah-mudahan harganya di bawah 100 ya Mas. Mudah-mudahan. Bentar nanti diinfokan. Nah, itu untuk perawatan rutin hanya B1 rutin dan untuk insek-insek tidak ada. Saya hanya di saat saya menyiram 2 minggu sekali saya cuci aglo saya. Pakai skincare saya itu loh. Saya malu juga ngomong di sini. Malu ya. Skincare paling ibu-ibu. Pasti ada ibu-ibu yang tahu itu. Cuman itu terus mingguannya ya itu pupuk organik. Kalau ini habis saya cari pupuk. Di Manado ada pupuk organik yang lokal yang dijual tanpa merek. Tapi itu biasa saya tes dulu, saya cium dulu, saya apa namanya juga hanya dijual di kita ya offline, tetap saya harus tes dulu. Masalahnya kita ini aglo ini mahal kan, ibu-ibu kan 100.000 aja itu udah mahal, terus kita semprot, terus besok dia metong, waduh bisa nangis berbulan-bulan. Jadi memang perlu kehati-hatian dalam menyemprot pupuk. Itu aja untuk bulanan. Kalau per semester media tanam. Ganti rutin media tanam di aglo-aglo saya yang menurut saya sultan. Suksom aja ini menurut saya sultan ya buat saya.
tetap saya ganti 4 bulan sekali. Kalau subsom, kalau yang lokal-lokal kayak butterfly itu 6-7 bulan sekali. Bikroy mah, waduh, kalau inget aja. Bikroy atau apa ya, bukan di diskriminasi, tapi ya mereka tahan banting. Gampang sekali dirawat, apalagi kalau sudah berhasil merawat yang lumayan ya kan, ada low price, ada yang menengah dan ada yang high kan. High price itu berarti agronya ya sultan-sultan. Kalau saya sih yang high price belum terlalu banyak ya. Biasa aja saya koleksi saya biasa-biasa, koleksi para emak-emak itu. Dan itu yang bulanan, tahunan ya udah di media tanam. Saya rasa itu saja. Semoga sudah berapa menit ya? Saya tadi lupa lihat jam ya. Saya sudah sangat singkat membahas. Semoga dimengerti dan silakan untuk host. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Bu Olive atas penjelasannya secara umum ya. Jadi nanti teman-teman yang mau bertanya bisa via kolom chat atau bisa langsung dengan dengan Bu Olivia, karena kita nanti juga ada gift juga nih Bu Olivia. Jadi untuk teman-teman yang mungkin aktif gitu, nanti kita kirim gift ya sebelum Lebaran gitu, buat ini di rumah lah gitu. Mungkin sambil nunggu nih Bu Olive, sambil nunggu teman-teman untuk bertanya mungkin ya, ataupun menanyakan tentang ini, saya mau sedikit menanyakan, itu berarti untuk semua jenis aglonema Bu, jadi dari jenis aglonema A sampai yang misalkan yang biasa sama yang sultan, itu perawatannya sama saja ya Bu ya, atau ada sedikit perbedaan ya selain dari media dan lain-lain Bu, maksudnya dari penyemprotan dan penyinaran dan penyiraman seperti itu Bu. Oke, ini saya bagi pengalaman saja, karena ada beberapa agrolovers yang bilang kalau jenis aglonema ada yang sensi, ada yang tahan banting, dan memang itu benar. Menurut saya ini ya, menurut saya. Karena ada beberapa jenis aglonema yang sensitif itu biasanya aglonema import, biasanya. Import memang perawatannya agak beda dengan yang sudah lokalan. Kan beda, ini bahasa mereka ya, bahasa para seller. Kalau sudah lokalan artinya impor tapi udah dirawat lama, itu lokalan. Kalau sedangkan kita ya taunya lokal itu ya jenis-jenis yang banyak beredar di Indonesia, maksudnya yang asli Indonesia. Itu lokal. Lain beda arti lokalan. Aduh, saya juga kadang bingung, itu seller sering ngomong-ngomong begitu. Tapi memang kalau yang sensi menurut saya itu agro yang import baru dikirim ke Indonesia. Itu. Tapi kalau sudah bentuk artinya sudah lokalan, sudah dirawat, itu sama aja. Perawatannya sama. Yang saya taruh di sini, yang dulu katanya legasi, jenis-jenis legasi itu sensitif atau subsom jaipong sensitif. Karena ini tidak semua orang bisa ngerawat. Tidak semua orang bisa ngerawat. Masih banyak yang belum berhasil hanya dengan subsom jaipong. Nah itu kalau sudah rawatan lama itu ini semua sudah taruh di sini. Dengan perawatan yang sama, pencahayanya sama, semuanya sama. Media tanam ya kalau apa yang ada ya. Saya media tanam apa ada itu saya pakai. Bukan harus misalnya ada planteria, ada media tanam khusus. Cuman planteria punya aja. Tidak. Saya hampir bermacam-macam. Ada yang saya racik sendiri, ada yang saya beli online, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau sudah di Indonesia, sudah dirawat di Indonesia 1-2 bulan, itu sebenarnya sama perawatannya. Yang bilang sensitif dan lain-lain itu kalau baru diimpor. Ada katanya seperti Paulina. Paulina itu sensitif. Kalau makanya harganya katanya mahal ya. Kalau mahal berarti susah dirawat. Kalau saya sih, menurut saya, pengalaman saya tidak seperti itu. Seperti yang mereka bilang sensitif sekali itu post white ya, post white. Post white di sini aman-aman aja, malah udah beranak udah dijual, malah berapa anaknya udah dijual. Terus yang sensitif lain romantic love yang kita cuman banding-bandingkan ya. Kalau sudah dirawat, saya rasa sudah tahan banting. Itu yang biasanya perbedaan perawatan tuh waktu baru import. Itu memang agak beda kita merawatnya. Dari media tanam juga kita betul-betul harus seperti subsom ya. Saya contohkan subsom aja lah. Karena biasa ibu-ibu. Subsom ini, kalau ini saya baru rawat sebulan dari sejak beli online. Dan waktu beli online di tempat masnya itu baru sebulan juga.
Jadi dia artinya baru 2 bulan. Waktu tiba di sini 3 hari di perjalanan pasti kan stres ya, stres berat. Media tanam yang saya pakai super duper ringan. Jadi tidak ada tanah, tidak ada kokopit, cuman sekam fermentasi, sekam mentah fermentasi, sekam bakar, pakis, dan sedikit kompos, sedikit sekali kompos, tidak banyak. Dan memang super ringan sekali, 3 hari sekali disiram rutin. Nah itu baru bisa. Kalau sudah berat pasti metong deh. Pengalaman saya selama merawat suksom ini, kalau beli online, padahal udah dirawat sebulan itu di Pulau Jawa ya, sampai di sini, waduh, tetap harus super duper di. Tapi kalau sudah rawatan seperti ini, dikirim ke seluruh Indonesia pun, saya biasa 3 bulan ya saya rawat, dikirim seluruh Indonesia, selamat, aman sampai. Walaupun 7 hari dia di dalam perjalanan atau di dalam pipa. Karena sudah berapa kali kan saya jual, itu aman. Gitu. Oke, baik Bu Olive. Ini ada banyak pertanyaan nih Bu Olive. Aduh, banyak sekali nih. Iya, mungkin langsung ke Mbak Faramita menanyakan tentang perbedaan fisik antara aglonema lokal dan impor. Iya. Pertanyaan dari siapa? Perbedaan apa? Ibu Kak Faramita. Oh ya. Perbedaan fisik yang jelas aglonema lokal dan impor. Itu sebenarnya sudah ada videonya, tapi tidak apa-apa lah. Kalau saya ya, mata saya itu sudah jeli sekali sih lihat aglonema yang baru import maupun sudah ditawat ya. Artinya sudah antara import sama lokalan. Aglonema yang sama, mana yang baru diimport, mana yang sudah lokalan. Lokalan itu kan pertanyaannya. Makanya kadang-kadang ibu-ibu ketipu. Penampilan aglonema suksom kalau bisa di pasar atau di seller-seller ya, lihat, waduh, langsung mata itu langsung memang seperti apa ya, terhipnotis dengan warnanya dan sudah stunning, kelihatan stunning. Padahal sebenarnya itu belum dirawat. Itu paling sampai di rumah 2 minggu itu usianya. Kalau baru belajar, kecuali udah master ya. Kalau sudah master, walaupun dia baru diimport, saya rasa dia bisa merawat. Nah itu perbedaannya tuh sebenarnya gampang. Kita pegang daunnya, kalau misalnya offline ya, susahnya kalau online. Kalau online tuh, aduh, saya nggak bisa jamin ya kalau online, karena kita di video call pun kadang ketipu. Apalagi kalau handphone cuman handphone yang VGA ya, kameranya aja kelihatan. Itu sebenarnya gampang, kita pegang daunnya, kita bisa raba itu daun sehat dengan tidak. Kalau aglo yang sudah rawatan lama kita pegang, dia keras, stunning, dia keras ya, keras seperti memang saya sih bisa lihat ya, gimana ya mau jelaskan nih, pokoknya dia dari daun kita raba bisa, dari penglihatan kita bisa tahu. Kalau daunnya itu masih menggulung seperti ini, menggulung ya, menggulung seperti ini, itu jangan dulu dibeli. Sebaiknya beli aglonema yang daunnya sudah terbuka semua. Bukan daun baru ya maksud saya, daun yang di bawah-bawah itu. Kalau dia masih gulung-gulung begini, percayalah, itu baru diimpor. Masih gulung-gulung loh, tapi keras. Maksudnya dia stunning, tapi dia gulung-gulung. Gulung-gulung seperti ini. Kan pernah ya beli. Saya nggak ada contoh di sini ya. Sudah. Kalau dia sudah terbuka seperti ini semuanya, itu tandanya sudah dirawat. Itu saja sih yang bisa kita bedakan ya. Dan selanjutnya ya lihat. Kalau masih lehoi-letoy begini, jangan dibeli. Kan mata kan bisa lihat ini, aduh udah. Karena merah, karena kecandu mungkin dengan merah, nggak lihat ini padahal letoy-letoy. Tapi dipikirnya ibu-ibu itu aglo memang modelnya ngeletoy begini, tapi memang benar loh Mas. Kadang-kadang ibu-ibu itu yang belum pernah merawat, itu mereka anggap sehat. Padahal itu sebenarnya baru ditanam ya, jadi kondisinya masih stres atau plasmolisis ya bahasa IPA-nya, masih kena plasmolisis masa stres tanaman. Jadi dia belum sehat. Itu saja sih. Kalau yang lain-lain, yang paling bahaya ini, yang daun keras. Yang daun keras itu susah sekali kita bisa lihat itu sudah sehat atau belum. Susah sekali. Caranya sih gampang kalau berani ya. Saya contohin ini. Ini apa namanya ini, Gajah Mada. Ini kan keras. Gajah Mada. Ya, Gajah Mada keras. Kalau emak-emak itu pintar, sebaiknya suruh sellernya diputar begini aja. Diputar begini, periksa akarnya. Mending seperti itu. Kalau akarnya sudah putih jalan, beli. Tapi akarnya masih kabur, terus banyak coklatnya, jangan beli. Itu belum dirawat. Belum muncul putih-putih akar-akar baru.
itu sebaiknya jangan. Itu baru diimport itu. Sebaiknya begitu. Cuman begitu kalau daun keras. Susah soalnya. Daun keras ini seperti Gajah Mada, Pride of Sumatra, apalagi ya, Widuri, baru apalagi seperti Kresna, ya Kresna ya, itu kan daun-daun keras atau Goliath atau Green Bowl itu susah kalau kita lihat, kita taunya kita lihat sehat semua. Saya aja kurang susah ya mau caranya gitu dibalik, karena kalau dia seller yang apa potnya seperti tidak akan merusak aglo. Aglo itu kuat. Periksa aja akarnya. Apa sudah jalan atau belum? Kelihatan. Beda akar sehat dengan akar masih mati suri ya, belum jalan. Ada putih-putih, nongol-nongol gitu. Oke? Itu. Itu aja sih bagi pengalaman. Ada lagi? Baik. Oh, ini pertanyaannya banyak banget, Bu. Saya juga sudah Kita nanti teman-teman yang itu subscribe lah channel saya. Setiap iya. malam kadang saya live, kecuali hujan ya. Oke. Mungkin kita batas Apalagi? sampai jam 3 ya, Bu Pilih ya. aja lah Sampai jam. pertanyaan yang paling penting. Ya. Oke, Kan baik, kita Bu. Ini saya agak random aja ya. ya random aja. Ini agak Nah, ini Bu. Ini tentang pupuk organik, Bu, yang dari Kakak Widi. Apakah jenis pupuk organik mempengaruhi warna daun aglonema, penempatan teduh, terang, dan terlindungi? Jadi yang mempengaruhi warna daun aglonema itu apakah pupuk organik ataukah cahaya ataukah apa gitu, Bu? Dari ininya gitu. Kalau menurut pengalaman saya itu seperti apa ya, seperti mainan yang mainan kayak Lego begitu, terus digabung jadi satu baru top. Jadi saya rasa digabung menjadi satu aglonema itu akan, contoh pencahayaan, pupuk organik, ya kan, media tanam. Saya rasa itu jadi satu keseimbangan lah. Kalau cuma pencahayaan nutrisi kurang nggak bakal, hanya fotosintesis. Warna juga nggak akan mungkin keluar lebih cantik. Pupuk organik ini pengalaman juga master-master saya yang lain, mereka sih bilang kalau kita pakai pupuk organik, memang kelebihan pupuk organik, mau dia lebih kurang, nggak berpengaruh, Mas. Nggak berpengaruh Oh, ya. di warna daun, menurut saya. Dia berpengaruh di pertumbuhan yang subur. Tapi warna daun berpengaruh di pencahayaan. Maaf ya. Saya minum dulu ya, soalnya tadi saya ngomong sudah 30 menit minum. Ya, silakan, Bu. Silakan, Bu. Maaf ya yang berpuasa, aduh minta maaf sekali ini. Lanjut ya, jadi kalau pupuk organik kan tidak ada pengaruh sama sekali, dia hanya akan menyuburkan aglonema, dia subur, dia tumbuh dengan baik. Tapi untuk warna tetap harus mix dengan pencahayaan. Pakai planteria pun, media tanam super, lo taruhnya di dalam ruangan, nggak bakal warnanya keluar. Dia hanya bertahan. Dia hanya bertahan hidup, tapi daunnya itu dia akan tumbuh lemah. Dia tumbuh daun barunya, tapi lama ya dia mau keras begitu, mau seperti daun tua. Dan warnanya cenderung hijau, tidak akan keluar warnanya. Seperti Anita baby ini, saya contohkan Anita ini ya, Anita padahal masih bayi loh, masih masuk remaja ya, masuk remaja. Warnanya sudah keluar. Padahal sebenarnya Anita itu kalau dia baru masih baby begini masih hijau-hijau. Tapi karena pencahayaannya cukup, pakai pupuk juga yang organik, dia memang warnanya udah keluar. Warnanya sudah keluar. Saya rasa sih enggak juga ya pupuk organik, tapi kalau di combine lebih bagus sih. Itu menurut saya aja. Karena dulu pakai NPK aja, NPK ya biasa, taruh di pencahayaan cukup, bagus juga warnanya. Cuman ya itu, karena saya mau ke organik, sudah meninggalkan pupuk kimia. Oke, ada lagi? Oke. Ya, Bu, dari Bu Ila, ini bagus juga sih pertanyaannya, Bu. Tentang apa? Pergantian media tanam, Bu. Jadi untuk teknis untuk pergantian media tanam itu seperti apa, Bu? Apakah setelah dicabut direndam dulu atau seperti apa gitu, iya. Bu? Biasanya? Oke. Untuk penggantian media tanam, yang pertama pasti kita harus siapkan media tanam dulu. Kita siapkan media tanam yang
betul-betul ready, sudah diolah, sudah dingin. Istilah ya, kadang-kadang mama bilang, apa sih maksudnya dingin, panas? Dingin artinya udah lewat proses, misalnya proses fermentasi atau diolah. Kalau tidak difermentasi, paling tidak media tanam sudah kita olah seminggu sebelum kita repotting. Jadi sudah didiamkan. Setelah dimix, didiamkan. Disiram air, didiamkan. Supaya memang benar-benar dingin. Dan waktu diganti media tanam, kita lihat kalau misalnya akarnya bagus, itu tidak perlu kita rendam-rendam macam-macam. Langsung kita hempas aja, tanam langsung, siram B1. Kalau misalnya pas kita buka seperti ini, nah kita buka seperti ini, dan ada akar busuk, ada akar yang coklat-coklat, nah itu yang buat perlakuan khusus. Kita bongkar semua, bersihkan semua akar-akar yang busuk, yang coklat misalnya coklat, rendam dulu dengan B1 atau misalnya ada bahan organik lain, baru ditanam. Itu sih cara repotting. Jangan pernah kalau misalnya repotting buka begini ya, buka terus ambil pot agak besar, cuman taruh terus tambung dengan media tanam. Kalau itu pengalaman saya bahaya sekali. Biasanya begitu. Ya. Lebih besar, terus cuman ditambah aja medianya. Itu jangan pernah dibuat ya buat ibu-ibu yang baru. Kalau udah master saya nggak gurui ya. Kalau udah master mungkin kita tahu metannya masih bagus. Dan untuk mengganti metan sebenarnya mau 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, 6 bulan sekali, kita cium aja seperti ini. Kalau medianya sudah apok, kecium kok. Kalau udah apok sudah tidak bau humus lagi, tidak bau sesuatu yang media yang segar, sebaiknya ganti. Itu sudah mulai muncul, itu nanti akan menyebabkan busuk akar. Pengalaman saya aja ya, pengalaman saya. Jadi saya biasa buka begini, saya cium, oh masih bagus, oke, tidak akan ganti. Karena ada media tanam baru 3 bulan, pas dibalik, kok sudah apek, coba dibiarin. Dibiarin sebulan, pas dibalik begini, putih-putih semua. Karena sudah apek, putih-putih seperti kutu mealybugs nempel-nempel. Itu yang saya alami ya, makanya saya rajin sekali kalau nyiram saya balikin begini. Tidak apa-apa kita balik-balikin gini periksa-periksa akar itu tidak akan mematikan aglo. Justru kita mencegah. Seperti saya balikan lumayan Anita dadakan. Ya, saya juga senang akarnya sudah tumbuh. Jadi ya sudah, jangan dulu diganti. Dicium, oh bagus. Itu. Jadi kalau akar bagus tidak perlu direndam macam-macam. Langsung pindah, siram, teduhin dulu seminggu. Jangan langsung ditaruhin di sinar matahari karena dia lagi stres kan. Diganti metannya akarnya itu lagi diganggu untuk ngikat media. Biasanya seperti itu. Oke. Baik, Bu Olive. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Kurnia. Ini menarik. Dia bertanya 2 kali. Yang pertama itu adalah tentang terkait dengan bunga aglonema, Bu Olive. Gitu. Apakah itu bagus atau harus cabut untuk bunga aglonema? Terus yang kedua, pertanyaan kedua dari Bu Kurnia ini adalah kalau mensiasati cuaca nih, Bu Olive, biasanya nih kalau daerah-daerah, kalau di Bogor tuh siang panas, malam hujan, kalau nggak pagi hujan, siang panas, itu treatmentnya seperti apa, Bu? Gitu. Kalau misalkan, kalau yang Bu sampaikan tadi kan hujan aja atau panas aja, tapi kalau ini keduanya gitu, treatmentnya seperti apa? Apakah perlu dikasih sesuatu seperti itu aglonemanya? Terima kasih, silakan, Bu. Pertanyaan pertama ya, masalah bunga. Kebetulan di depan saya ada ini, ada bunganya nih. Oh, belum saya potek ya, belum potek. Saran saya kalau ada memang bunga, kalau master-master lain, ini cara saya agak beda ya. Di master lain kalau sudah ada bunga begini sebaiknya langsung potong, apalagi untuk kontes-kontes. Mereka pasti benci sekali kalau tumbuh bunga. Tapi kalau saya lebih menikmati. Maksudnya kalau dia tumbuh bunga, saya jadi happy aja. Karena tandanya dia sudah dewasa, siap bertunas-tunas. Nah, sekarang apa dia harus potong atau tidak terserah ibu bapaknya. Kalau memang dia mengganggu, kurang suka dengan bunganya ya dipotek. Tapi hati-hati. Potong bunga aglonema, lihat situasi. Kalau lagi kena serangan bakteri, jangan pernah potong-potong bunga. Ini pengalaman saya ya. Kalau potong-potong bunga di saat ada serangan, 1-2 aglo kena serangan bakteri, dipotong, cepat sekali membubur. Tangkai, waktu kita potong begini, tangkai bawahnya tuh membubur. Dan itu akan menular ke tangkai-tangkai lain. Itu pengalaman saya. Kalau memang mau potek, pastikan steril pisaunya dan langsung tutup lukanya dengan apa saja seperti fungisida atau betadine atau apa saja. Saya biasa pakai taruh hand sanitizer di tisu, saya basahin di tisu lalu saya tutup lukanya.
biasanya it works ya, berhasil. Karena dulu main potek-potek, kenapa ini kok membubur semua? Waduh, terlambat. Ini pengalaman aja, jadi mau dicabut boleh. Kalau saya tunggu tua aja. Karena saya menikmati keindahan daun-daunnya tanpa apa ya, saya tidak pernah terganggu. Mau daun mudanya kecil dulu, nanti dia, karena kalau bunga yang kita biarin, biasanya katanya daun baru selanjutnya jadi kecil. Tidak juga, teman-teman. Tidak juga. Pengalaman saya ya, saya coba, saya kan tes. Tak biarin, daun baru yang lain tetap besar. Nanti sudah saatnya dia tua, kita potong aman. Itu aja ya. Tapi kalau untuk kontes-kontes itu saya bukan apa ya, ahli di kontes-kontes. Saya aglo mak-mak, nggak masuk kategori. Pokoknya aglo saya mah. Kita sih tujuannya yang penting dia subur aja, tumbuh sehat, itu sudah happy. Kalau untuk kontes beda lagi perawatannya, agak lebih apa ya, lebih khusus lagi. Dan untuk pertanyaan kedua, masalah kita untuk bukan menetra, mensiasati hujan panas. Kalau saya sih tidak punya masalah karena cuaca Manado dari Januari, Februari, Maret hujan beruntun, pokoknya berhari-hari hujan. Sekarang aja sudah di bulan April ini, sudah mau Mei, itu 3 hari hujan, sehari 2 hari panas, terus hujan lagi. Jadi hujan panas. Makanya saya siasati tetap letakkan, saya tidak mau aglo saya kena hujan. Kenapa? Saya susah menjaga kelembaban. Saya menjaga kelembaban karena ya itu, kalau terlalu terlalu kering, terlalu basah maksud saya, kelembaban terlalu tinggi, muncul pasti cendawan. Itu yang menyebabkan akar-akar itu jadi busuk akar ya. Kalau terlalu, karena di sini curah hujan tidak bisa deteksi pokoknya. Walaupun di perakiran cuaca bilang besok brown, waduh hujan itu. Bayangkan 3 bulan hujan beruntun. Aglo saya masih aman. Kenapa? Ya itu, saya siasati tidak kena hujan, pakaiin seng plastik sama parami. Jadi kalau ibu-ibu mau aman, mending dipakai naungan supaya kita tidak pusing-pusing. Kita bisa, ya udah kita siram rutin kan. Tapi kalau kena hujan, kapan nyiramnya nih kena hujan terus setiap hari? Itu sih ya pengalaman saya. Tapi kalau memang ada agronema yang di hujan-hujanin tetap subur, itu ibunya aja deh. Saya nggak mau ikut. Soalnya saya susah nih di Manado ini. bisa berminggu-minggu hujan. Matahari ini waktu musim-musim hujan. Padahal ini sebenarnya sudah musim kemarau ya seharusnya. Tapi nih hujan, masih rintik-rintik. Itu aja ya. Saya baginya di situ. Baik, boleh. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, boleh. Mungkin ini sekaligus merangkum beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan dari Mas Andrian, ini mewakili beberapa pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaannya adalah ini Bu, tentang daun aglonema yang mengkilat Bu, atau menor. Nah, itu ada treatment khususnya atau gimana gitu Bu? Jadi maksudnya seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu, untuk perbanyakan Ibu, mungkin tadi belum disinggung Bu, perbanyakan. Bagusnya itu perbanyakannya itu dari anakan, apa dari bonggol, atau dari apa tuh Bu, perbanyakan aglonema gitu. Kalau kita mau bertani seperti itu Bu. Ketiga, cuma 2 itu? Baru 2 itu Bu. Nanti lagi Bu, saya pilih lagi. Oke. Pasti Mama suka sekali agronya ya, mengkilat dan warnanya cerah ya. Seperti ini contoh, ini SO atau Stardust Orange. Kelihatan nggak kilatnya? Kelihatan nggak ya? Kalau ini sih udah jelas kelihatan ya, mengkilat. Dan saya tidak pakai macam-macam ya, pakai bermacam-macam pengkilat. Memang hanya alami, proses alami. Saya baru mau coba, saya lihat-lihat di Instagramnya Planteria, Leaf Shine, saya pengen dikirim tapi saya lihat nggak ada itu. Aduh, Mas Bambang pelit banget ya. Dikirimin dia supaya saya tes. Oke, itu nanti dikirim Bu. Biasanya ya saya hanya memastikan daun-daun aglonema ini bersih. Itu aja. Kalau daun aglonema bersih, otomatis waktu ada proses fotosintesis melalui matahari ya, sinar matahari, dia akan memunculkan alaminya, memunculkan warnanya. Dan hanya itu sih caranya, saya hanya memastikan daun-daun aglonema ini selalu bersih. Caranya 2 minggu sekali saya cuci memang saya cuci Mas. Karena saya belum ada bahan sabun organik yang dibuat Planteria, jadi saya pakai SCP aja.
Kalau sudah ada pasti saya pakai itu. Dibuatlah Mas ya, Bapak. Apa Bu? Karena itu Sabun organik ya Bu? peluang. Sabun Ya, sabun sabun organik ya. organik. Ya, saya rasa itu peluang bagus sekali karena rata-rata itu membutuhkan untuk membersihkan daun. Jadi saya tidak pernah biarkan daun-daun aglo ini berdebu lama. Kalau berdebu otomatis kusam, otomatis dia tidak akan muncul warnanya seperti ini. Dan kalau bersih, eh, memang ya proses alam ya, dia akan memang memunculkan warna-warna yang cantik. Bahkan aglo-aglo yang murah-murah juga dia akan cantik ya, walaupun daunnya hijau tapi mengkilat, mengkilat. Itu saja. Dan pertanyaan kedua seputar apa ya tadi? Cluenya apa tadi? Perbanyakan Bu, perbanyakan, Ya perbanyakan perbanyakan. aglonema. Nah ini pengalaman saya ya, pengalaman saya. Kalau perbanyakan cacah-cacah, susah sekali. Kebetulan saya ada contoh. Kalau cacah batang ya kalau aglonema yang Big Papa, apa Siam Aurora atau lipstick atau Big Roy itu memang gampang tumbuh. Tapi ini saya ada kebetulan ada. Ini cacahan batang. Cacahan batang ini jadi kalau kelihatan ya ini muncul tunas-tunas ini Siam Aurora. Padahal jenis tahan banting lokal banget, gampang dirawat. Sudah 3 bulan segini doang. Masuk 3 bulan lebih ya segini. Agak lama sekali. Perbanyakan yang paling terbaik sebenarnya kita potong pucuk dengan tanam bonggol bawa akar banyak. Ini usianya sama, Mas. Usianya sama. Ini sama usianya, tapi besaran mana? Oh, besaran yang sebelah kanan. Besaran sunset Sebelah ya. sunset. Ya sunset. Besaran sunset, iya. Memang sih banyak ya hasilnya, tapi lama. Kapan ini terbukanya ini? Ini yang tahan banting. Yang tahan banting. Kalau yang dicacah yang mahal-mahal, apa dia akan tumbuh? Belum tentu ya. Kalau kita pastikan batangnya tua. Tapi kalau perbanyakan paling terbaik itu kita potong pucuk, potong bogol bawah akar. Ini pucuknya. Ini pucuknya sudah ada akar. Kebetulan karena ini aglonema ini keriting, sunset ini keriting, saya potong pucuk. Memang pendek sekali. Saya potong cuma seruas ya batang atasnya. Lalu saya tanam, saya tutup plastik, disungkup. Dan ini lihat, kelihatan kan akarnya sudah tumbuh. Hanya dalam jangka waktu 1 bulan lebih sedikit. 1 bulan lebih sedikit. Tapi ini di usia masuk 3 bulan sudah segede ini. Jadi kalau pengalaman saya, yang paling bagus untuk perbanyakan kita potong bonggol bawah akar. Kalau misalnya bonggol tinggi, bawah panjang, akar. ya. Kalau misalnya aglo-aglo yang pendek, contoh seperti ini ya. Contoh aja inilah. Ini kita bisa perbanyak. Ini sudah bisa. Bongkar aja, kita ambil pucuk. Apalagi pucuk bawah akar lebih bagus. Kalau pucuknya ini kita ambil akar 3-4, bawahnya itu kita tanam lagi, tapi pastikan akarnya bagus. Itu tidak lama. Masuk 3 bulan itu sudah begini. Ini sudah seperti ini. Pengalaman saya setiap potong pucuk itu yang paling terbaik perbanyak. Kecuali petani. Kalau petani mah mereka ya itu. Tapi saya lihat master saya yang petani, master saya di Pulau Jawa itu, dia perbanyaknya begitu. Dia potong-potong pucuk aja. Dia tinggalin bonggol yang bawa akar dan itu justru lebih cepat panen ketimbang kita cacah-cacah batang nih udah 3 bulan gini-gini aja nih. Oh, ini sudah super dijemur sinar matahari. Nih, cuma kecil-kecil padahal sebenarnya aglo harusnya cepat tumbuh ya. Itu. Jadi yang paling terbaik dipotong pucuk, cacah batang bawah bawa akar dan mencacah di aglo yang sehat. Kalau aglo yang sakit itu penyelamatan, itu 50-50. Tumbuh syukur, tidak tumbuh ikhlaskan. Itu aja. Baik Bu Okay. Olive, ini ada mungkin lagi? ada pertanyaan lagi. Oh banyak Bu. Saya mau ngerangkum juga nih ada beberapa pertanyaan yang Iya. ini ya. Mungkin kita ada 2-3 pertanyaan lagi lah Bu supaya boleh ini ya. sekali nanti diingat-ingatin clue-cluenya aja. 2-3 pertanyaan. Nah, teman-teman kalau misalkan mau teknisnya tadi seperti yang Ibu Olive sampaikan, nanti bisa subscribe di Flower Mix Manado. Di sana di YouTube-nya langsung banyak sekali sampai detail sekali. Terus tadi ada yang nanya juga sebenarnya ada yang nanya Planteria produksi pupuk organik atau dengan pestisida juga gitu. Jadi
Planteria itu kalau organiknya itu kita ada pupuk organik, nutrisi organik, kemudian anti stres organik juga. Kemudian ada pestisida organik juga ya, teman-teman. Kita 100% organik gitu. Jadi kita produksi pestisida dan lain-lain. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Bu Olive, kita memang mengirimkan ke Bu Olive buat dicoba, dan Bu Olive kan memang selektif ya, mencoba Coba produk. dulu. Coba produk jadi selektif gitu. Jadi tapi benar kata Bu Olive, kita ada Lipsen ya teman-teman. Lipsen itu kita Nah, organik itu. juga. Kita Nah, organik itu dia. 100%. Salah satunya bahannya dari ekstrak rumput laut ya. Waduh, malah saya promosi ya. Jadi kita, Kenapa tidak dikirim? oh iya, Aduh. nanti pengiriman selanjutnya ya Bu, habis Lebaran lah ya, biar aman. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu tentang ini kayak mitos ya dari Bu Paramita. Mungkin nanti saya baca dua dulu Bu. Nanti mungkin ada Iya. yang selanjutnya biar ini. Yang pertama itu tentang penempatan aglonema itu apakah boleh. Jadi katanya ada yang bilang kalau daunnya itu nggak boleh bersentuhan Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana kalau mengatasi tentang ini dari Bu Rike ya tadi, mengatasi busuk di pucuk Bu gitu. Jadi kayak pucuknya itu kena busuk gitu, penyakit gitu. Bagaimana untuk mengatasinya? Seperti itu Bu. 3, baru 2. Dua dulu Bu, nanti Oh, dua lagi, habis itu udah. yang pertama apa tadi cluenya? Cluenya apa Tadi tadi? yang ini Bu, mitos atau benar Oh iya gitu ya. Bu, kalau daun itu bersentuhan gitu, Ya. Kalau aglonema. kalau teman-teman lihat aglo saya ini pada bersentuhan semua nih. Sentuh satu dengan lain karena tempatnya kecil, agronya sudah banyak ya terpaksa dirapat-rapatkan. Kalau saya sih itu cuma mitos. Kalau Mbak, Mas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau lihat di channel YouTube yang seller-seller itu coba lihat agronya rapat sekali kan diletakkan. Memang sebaiknya jangan bersentuhan. Sebaiknya kalau memang ada space-nya bagus. Tapi kalau peletakannya sudah bagus, tidak ada masalah itu. Saya sudah coba ya, saya sudah coba aglonema yang kena sakit dengan aglonema yang sudah rawatan lama. Saya satuin begini selama seminggu. Saya mau lihat apakah berpengaruh disatuin begini, kena tidak yang kiri. Tidak kena teman-teman. Jadi tidak semua aglonema itu cepat rentan kena bakteri kalau bersentuhan. Kenapa? Karena memang setiap tanaman ada apa ya, ada kesehatan itu beda-beda beda-beda. Saya sudah sentuhin begini sampai yang kena, yang memang saya biarin dia menghitam, sudah kena bakteri kan tak sentuhin begini, tidak menular, tidak menular. Tapi itu jangan dicoba. Ini hanya saya tes, jangan dicoba di rumah ya, jangan dicoba, sebaiknya dijauhin karena para master dan profesor juga ahli ahli tanaman, ahli IPA itu kalau sudah diserang harus diisolasi jauh. Dan saya coba melawan mitos itu ya. Oh ternyata tidak masalah ya rupanya. Tapi kalau misalnya mungkin disentuhkan ke aglo yang baru diimpor, saya rasa langsung kena. Saya rasa ya, karena dia kayak imunnya kurang seperti tubuh manusia kurang imun, jadi cepat sekali kena virus atau bakteri. Jadi sebaiknya ya memang kalau space-nya cukup dipisahin. Kalau memang dijauhin ya. Tapi kalau memang situasi ya kita udah banyak aglo, tempatnya juga sudah, apalagi kalau misalnya cuma tinggal di perumahan ya space-nya kurang. Tidak apa-apa, yang penting prinsipnya sirkulasinya udaranya lancar, cahayanya cukup masuk. Itu aja sih, tidak masalah. Kedua apa Mas? Pertanyaan kedua tadi? Kedua, Cluenya tadi aja. kan pucuk tadi udah Oh ya ya Bu ya? pucuk. Berarti udah, Ya untuk pucuk, udah. pucuk apa ya? Untuk pucuk Mati aglonema yang pucuk. mati pucuk itu biasanya teman-teman itu ya itu makanya saya bilang sama Mas Bambang, ayo kasih dong kita produk yang untuk bakteri Ya. nih, untuk melawan bakteri yang organik. Ada sih banyak banyak obatnya, tapi kimia semua, baunya menyengat. Dan kalau saya tes sendiri, saya pakai anti Jerman ya, dulu pakai anti Jerman, saya tes aja. Bayangkan saya ini karena tukang-tukang tes, supaya ya gitulah, namanya juga untuk ibu-ibu supaya jangan jangan salah misalnya. Saya tes taruh di tangan itu gatel, gatal. Berarti itu tidak organik kan? Di tangan ya, kasihan ke tangan saya ini sudah penuh dengan sudah kebal ya. Taruh di tangan gatal memang teman-teman, apalagi pakai pakai yang
kayak fungisida. Jadi fungisida saya biasa cuman untuk oles-oles luka, tapi saya tidak sentuh. Karena dulu waktu belum tahu kena tangan, waduh ini korengan semua ini Mas. Dulu karena bodoh kan, masih bodoh begitu, belum ada ilmunya. Korengan di sini karena biasa pegang-pegang airnya itu, waduh ternyata tidak boleh. Dari situ saya kapok. Jadi kalau misalnya untuk pucuk, biasa yang saya buat ya, kalau sudah baru baru kena serangan sekali di pucuk saya potong. Melewat 1-2 cm saya potong. Besoknya dia kena lagi, itu sudah tidak saya potong. Saya langsung bongkar aja. Saya langsung bongkar, cuci bersih, karena mungkin dia sudah tembus ke akar ya. Saya tidak tahu proses eh, kena bakteri itu seperti apa, tapi pengalaman saya dulu bakteri itu dia hanya nyerang permukaan. Biasanya permukaan kita tanganin selesai. Tapi bakteri yang sekarang kayak mutasi begitu, kalau baru pertama serangan saya biasa gunting, semprot dengan biasa saya cuma pakai SCP aja ya, saya tidak punya produk kayak Mas yang udah kirim, ya udah saya pakai, nanti saya coba. Terus besoknya kena serangan lagi, itu saya sudah bongkar. Dan benar waktu periksa akarnya ada 1-2 akar lonyot, tapi ada akar lain putih, berarti dia kena bakteri. Kalau busuk kena jamur kan semua akar busuk, semua akar pasti menghitam busuk. Tapi kalau bakteri hanya 1-2 yang kayak transparan, membubur, berlendir. Jadi ini cuman bukan penelitian ya, hanya saya aja, pengalaman saya aja. Jadi sebaiknya seperti itu. Baru serangan 1, potong aja lebih. Jangan dulu dibongkar. Dicoba aja dulu untuk penanganan pertama. Karena saya punya contoh 1, Mas. Ini. Saya punya contoh 1, ada beberapa yang kena pucuk busuk. Pucuk busuk, ini ada tandanya di sini. Ini ada tandanya, dia sudah kayak memanjang di sini. Saya biarin, saya obati. Caranya tuh saya cuma pakai SCP, terus saya kental-kental, saya cuci 2 kali, dan saya biarin dulu, lihat besok apalagi tidak busuk. Tidak busuk. Saya biarin, nah ini sudah kembali normal. Tapi memang perlu kesabaran. Ini sudah normal loh, ini sudah ada daun baru. Padahal pucuknya itu busuk sampai pangkal. Saya coba biar, ternyata tumbuh juga. Tapi ya gitu, namanya juga usaha ya. Namanya juga usaha. Dengan cara kita yang biasa-biasa aja. Jadi kalau sudah tanaman yang sama diserang 2 kali, saya bongkar. Pasti saya bongkar, periksa akarnya. Pasti udah sampai di dalam. Itu aja. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir, tapi ada 3 penanya nih Bu. Ada 3 penanya. Katanya jam 3 ini udah lewat nih kayaknya nih. Lewat sedikit, Gak apa-apa Bu. sih. Saya sih enggak masalah, tapi kasihan mungkin yang lain sudah capek dengar omongan saya nih. Senang juga Bu, saya dapat banyak ilmu. Saya nyatat ini Bu, penuh nih catatan saya nih Bu, tuh. Penuh catatan saya buat ini. Oke Bu, ini ada pertanyaan terakhir, tapi ada 3. Yang pertama ini mungkin saling keterkaitan Bu. Saling keterkaitan antara Mas Satria ya. Mas Satria itu menanyakan perbanyakan Pictum tricolor Bu. Pictum tricolor itu kebanyakannya seperti apa gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini tentang peremajaan Bu. Jadi dari Ibu Siti Fatimah nih Bu ya. Nah, Ibu Siti Fatimah itu menanyakan istilah riset ya, peremajaan. Nah, peremajaan itu riset itu apakah itu perlu gitu di aglonema ataukah itu hanya mitos saja kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga nih Bu. Nah, Ibu kan sudah, ini yang terakhir pamungkas nih ya dari Mas Fahad. Ini dari Mas Fahad ini dari IPB ya, menanyakan ini tentang tantangannya nih Bu, tantangannya tentang ini kan bertani Bu, kalau Ibu kan memang benar-benar istilahnya pecinta dan bertani. Nah, itu mungkin diceritakan sedikit tuh Bu, kayak misalkan kayak hal yang paling penting itu tuh dalam memulai atau melakukan itu apa gitu. Mungkin Mas Fahad dan teman-teman yang lain juga di sini pengen seperti Bu Olive gitu kan, punya lahan khusus, terus punya channel YouTube. Enggak Bu. Kalau itu mungkin ada beda, tapi yang jelas kayak misalkan bagaimana sih misalkan dari tantangannya, kemudian untuk mengembangkannya dan membangunnya seperti itu. Mungkin 3 itu Bu. Untuk yang terakhir nanti kembali lagi ya.
nanti untuk setelah ini kita ada pengumuman kontes ya teman-teman gitu, kontesnya di rumah dan santai-santai saja, dan nanti yang pengen mengetahui lebih detail lagi itu benar-benar harus memfollow atau mensubscribe Flower Mix Manado di YouTube gitu. Silakan Bu Olive. Oke, ini saya udah catat, nggak perlu tanya sama Mas Bambang nih, udah catat. Oke, siap. Oke, yang pertama untuk Pictum tricolor. Kalau Pictum tricolor, kalau di Manado itu biasanya jenis biasa ya mak-mak di sini atau yang pecinta tanaman hias bilangnya itu Sri Rejeki. Jenis Sri Rejeki. Salah satu jenis Sri Rejeki itu ya Pictum tricolor karena persis sama. Jenisnya itu persis sekali sama, cuman bedanya di warna. Kalau yang satu tricolor, yang satu cuma dua color. Cuma hijau sama hijau gelap ya. Kalau yang Sri Rejeki jadul itu. Kalau yang Pictum itu cara untuk perbanyakan sama sebenarnya. Karena dia juga jenis kayak tadi tuh kayak apa itu yang family itu. Perbanyakannya sama. Perbanyakannya itu kita bisa stack. Kita bisa stack dan juga biji. Tapi kan silang-silangan itu memang perlu waktu, perlu ilmunya. Biasanya ya dulu-dulu ya itu alami ya, proses alami serangga membuat pembuahan seperti itu dan muncul biji. Nah, itu bisa. Tapi biasanya perbanyakan sama aja. Tapi sebaiknya kalau perbanyakan yang jenis-jenis Pictum tricolor karena batangnya itu enggak sebesar aglonema biasa. Dia biasa aja ya, biasa enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil juga. Kalau kecil kayak si Rotundum Aceh. Nah, jadi batangnya hampir sama sih sebenarnya Rotundum Aceh, seperti Rotundum Aceh batang-batang, tapi lebih besar sedikit. Lebih besar sedikit. Jadi kalau mencacah itu agak susah tumbuh. Bukan susah, lama. Kalau batang-batang kecil, lama sekali. Saya sudah mencacah Rotundum Aceh, nanti 5 bulan Mas baru dia tumbuh pucuknya. Aduh, sudah dengan super media tanam super pokoknya yang sudah saya pakai. Tumbuhnya cuil sekali terus lama lagi. Memang ini aslinya dari hutan kan Sumatera, mungkin beda ya, beda alam mungkin. Jadi perbanyakannya sama aja dengan aglonema lain, lebih baik perbanyakan bawa akar. Sebaiknya dicacah itu harus bawa akar. Kalau bawa akar cepat sekali dia tumbuh. Selanjutnya untuk riset atau peremajaan ya biasa di channelnya Ibu Dokter apa Evi itu selalu bilang riset. Sebenarnya kalau di channel saya itu potong-potong pucuk ya itu sudah peremajaan. Cuman potong pucuknya bawa akar. Kalau potong pucuk tanpa akar di aglo yang sudah tinggi yang sudah sepertinya tidak sehat lagi ya, bukan tidak sehat, tidak indah lagi karena sudah tinggi begitu. Waduh, angin kan kalau angin kuat ya udah patah. Tapi kalau bilang mitos atau tidak untuk peremajaan, menurut saya ya, ada beberapa aglo yang saya belum pernah peremajaan. Saya contohkan satu. Saya ambil dulu ya. Aduh, lupa sih saya ambil dekat-dekat. Ini hanya contoh. Saya contohkan, kalau namanya peremajaan pasti tidak akan bertunas-tunas. Contoh ini tidak ada peremajaan ini untuk Big Papa. Dia tumbuh aja sesuka dia. Kalau memang tanpa peremajaan aglo akan mati, ini buktinya. Ini sudah bertahun-tahun ini. Artinya bukan 10 tahun ya, bertahun-tahun ya 1, 2, 3 tahunan ini. Dan ini saya contoh untuk Green Papuma. Ini Green Papuma saya hanya untuk untuk membuktikan kalau tanpa riset aglo tetap sehat. Aglo tetap sehat, tetap tumbuh walaupun bertunas-tunas. Ini sudah tunas 2. Saya tidak pernah pisahin anaknya hanya untuk melihat atau mau mengetes ini sebenarnya tanpa saya pisahin tunasnya apa induknya, karena waktu itu ada yang tunas muncul banyak, emaknya mati, emaknya kuning. Nah itu tidak terjadi di beberapa aglo saya. Rupanya kalau perawatan yang benar tidak akan mematikan aglo tanpa diriset. Tapi kalau memang mau aglonya tetap cantik dan banyak ya diriset. Setelah diriset kan dipotong pucuk atau potong pucuk bawah akar tanpa akar, bikin banyak aglonema, aglonema lebih bertambah lah istilahnya. Karena emak-emak kan suka ya, siapa tahu ada yang sudah mau jadi seller, bisa dijual lagi, misalnya seperti itu. Tapi paling terbaik memang diriset atau diremajakan, lebih bagus. Tapi kalau tidak diremajakan juga, lama aglonema bisa tumbuh juga. Tapi memang ekstra perawatannya. Nah, cara ekstra perawatan apa? Saya ini 3 bulan sekali media saya ganti, Mas. 3 bulan sekali. Memang ribet, repot, tapi ya ini hasilnya. Kalau tidak diganti,
asam saja sedikit, itu pasti tidak akan berhasil. Kalau aglo-aglo yang lumayan ya, lumayan. Kalau yang begini-begini sih tanpa diganti mentah tidak masalah. Jadi tergantung aglonya juga. Jadi kalau menurut saya mau bilang mitos, ada aglo saya tidak diriset tetap tumbuh, tergantung perawatan. Jadi waktu caranya kalau kita ganti media, kita periksa akar. Kalau akarnya sudah bermasalah ya langsung riset. Karena tidak bisa dipertahankan itu, bisa busuk semua. Pertanyaan yang hal terpenting untuk memulai ini ya, semuanya yang saya buat ya. Dari awal, ya inilah, saya rasa waktu saya membangun channel ini, waktu di pandemi Corona. Hobi saya itu karena waktu itu kita sudah tidak kerja, langsung seperti kena vertigo begitu, karena stres kan, tadinya mobile, dari pagi, siang, kita berkegiatan, terus tiba-tiba tutup semua. Semua sepertinya seperti tidak bisa buat apa-apa. Jadi agak sedikit buat saya stres. Nah, sahabat saya yang menyarankan, coba hobimu tuh divideokan. Nah, setelah divideokan, saya juga heran ya kok bisa booming. Saya rasa booming karena pandemi. Semua orang di rumah perlu ilmu untuk merawat tanaman ini. Kan waktu itu 2 tahun lalu kan aglonema habis. Di seller-seller kan sempat habis ya. Habis semua. Terus tiba-tiba meroket naik harga-harganya. Naiknya luar biasa. Untuk ini Stardust Orange dulu saya sempat beli 90-100, sekarang mana ada 90-100 ribu. Satu pohon yang remaja. Sudah pasti 1 jutaan. Kalau yang sebesar ini malah udah 2 juta ya. Sangat, berapa ratus persen naik. Nah, setelah berkembang, videonya Mas saya tuh modal saya cuman ini. Ini handphone ini masih ada, saya tetap sayang karena apa? Karena dia buat saya sampai subscribe-nya banyak ini. Handphone Oppo F7. Ini yang saya pakai. Modal sayanya ini, yang utama di sini niatnya dulu. Niat, kemauan. Kalau ada niat, kemauan, dan langsung buat tanpa mikir, aduh saya nggak punya ini, nggak punya itu, nggak akan berhasil. Apa saja yang ada dulu, apalagi jurusan IPB ya, waduh ilmunya malah banyak. Dulu saya ilmunya sedikit sekali. Jadi memang tetap harus perlu alat, nggak perlu yang mahal-mahal dulu, mulai aja dulu di yang biasa. Saya juga setelah sudah 2 tahunan ya di YouTube begitu, ya lumayan bisa upgrade sedikit kameranya, ya sudah dulu dari Oppo, ya sekarang sudah S20 gitu, maksudnya lumayan lah dari handphone 2 juta gitu. Karena untuk profesi ini, bukan tuh gaya-gayaan, karena perlu kamera yang bagus kan. Nah, selanjutnya untuk video-video nggak perlu macam-macam, sederhana aja. Sederhana, tanpa banyak. Justru kalau terlalu banyak, apanya tuh Mas? Apa namanya tuh ya kalau di video-video editing itu? Kayak editingnya. Terlalu banyak apanya itu yang ganti-ganti. Aduh, kalau terlalu banyak, ibu-ibu tuh paling jengkel, maunya langsung-langsung. Biasanya mereka begitu. Biasanya mereka lebih suka singkat, padat, jelas begitu. Terus ya bahasanya sederhana. Terus untuk cara share. Kalau sudah mau bangun itu, pertama kan ya kita belajar gimana bikinnya. Itu share itu penting ke Facebook, ke Instagram, kemana saja, ke keluarga, supaya YouTube-nya baca, algoritmanya baca, video ini ditonton orang. Nanti YouTube itu sendiri akan membagi videonya kemana-mana. Biasanya seperti itu. Lalu kalau cuman stuck buat video langsung upload, nggak bakal Mas. Itu harus di-share, harus rajin-rajin share di Facebook. Kalau kamu mau ini tanamannya sehat, ini saya punya video, padahal video saya tuh. Gitu-gitu sih awalnya sampai dia berkembang. Tapi ada pasang surutnya, bukan dia naik terus. Kayak sekarang saya lagi turun-turun karena memang sudah banyak channel. Selain sudah banyak channel dan orang sudah banyak paham. Sudah banyak yang berhasil di dunia tanaman ini ya. Jadi sudah banyak yang tidak mau nonton. Nah, kita juga udah tahu ngapain lagi, karena perlu kuota kan mau mencari info seperti itu. Jadi memang harus punya kemauan, dan ide-idenya dari mana gampang Mas. Ide-idenya dari pertanyaan-pertanyaan subscribe. Apa yang mereka tanya, itulah yang dibuat konten. Dan usahakan ya kita praktek dulu baru kita bagikan ilmunya, seperti itu. Itu saja. Kalau memang nanti mau perlu cara setting bisa langsung WA saya. Kalau yang mau bikin ilmunya saya kasih bagi gratis. Karena kalau untuk settingan bayar mahal biasanya. Tapi saya karena udah belajar sendiri, bisa lah nanti siapa itu yang mau belajar, nanti langsung aja WA, nanti saya coba tuntun. Ya. Okay. Terima kasih Bu Olive atas waktu dan kesempatannya. Ini spesial sekali ya buat
saya terutama dan teman-teman Akang Teteh semua di sini karena sudah 1,5 jam langsung ya, yang Iya biasa ya, nggak rasa ya. nggak terasa sekarang udah ini juga. Nah, Bu Olive mungkin ada yang mau disampaikan nih Bu Olive di terakhir gitu, bukan terakhir ya, bukan terakhir ya, maksudnya sebelum menutup gitu, ada yang mau disampaikan Oh dulu ya, buat oke. teman-teman semua gitu. Ya, ini ya namanya mau untuk kalimat-kalimat motivasi aja terakhir menyangkut aglonema ya buat kita semua ya mau kaum Hawa, kaum Adam beragloria itu tidak ada negatifnya, yang ada sebenarnya positif. Pertama, dengan bukan cuma aglonema sebenarnya, dengan merawat tanaman hias pasti akan paling tidak mengurangi stres, pekerjaan semumet apapun, banyak apapun di luar sana, waktu pulang, melihat tanaman hias ini, paling tidak setengah itu hilang. Masalah itu selesai. Walaupun belum selesai, tapi paling tidak menolong. Dan yang kedua, membuat tubuh kita terus terang sehat ya. Sehat kenapa? Karena beragloria kita olahraga tanpa kita sadari. Mau ngangkat jemur itu tanpa kita sadari itu kita olahraga sebenarnya. Kita campur-campur media tanam itu olahraga juga. Semprot-semprot, itu pakai semprot begini, itu sakit loh. Ini tak pakai ini, capek juga ini. Nih gini-gini, capek. Tapi itu kita lihat di hal positifnya. Tangan kalau digerak-gerakkan begini, olahraga juga. Begitu Mas. Beneran, saya tidak bohong ini. Jadi kita banyak yang kita dapat di Agloria. Jadi tidak salah kita merawat tanaman hias. Bukan cuma aglonema, apa saja. Saya di sini juga ada philodendron, ada jenis-jenis alokasia sedikit, anggrek juga cuman ya sedikit ada, dan itu jadi teman di saat kita punya stres pekerjaan maupun masalah lain ya. Dan selanjutnya ini juga bisa mendatangkan pendapatan untuk menambah ya keuangan di rumah tangga. Saya sudah merasakan karena saya menjual tanaman yang saya rawat. Jadi walaupun masalahnya aglo kan mahal rawatan. Contoh ya, biasanya di online suksom untuk tunggal harganya 150, 120, di saya itu Mas 250. Tapi banyak yang beli. Kenapa? Karena mereka beli rawatan, bukan beli tanamannya. Dan itu mendapatkan ya lumayan ya income untuk membantu keuangan rumah tangga. Dan yang paling utama sih kita sehat ya, kita sehat dan energi positif lebih banyak. Ibu-ibu udah nggak ada waktu untuk ngerumpi di tetangga ngomongin orang misalnya. Habis waktunya nih rawat aglo, pasti itu. Oke, itu saja, tetap semangat, semoga menginspirasi para agrolabers. Makasih ya semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Olive atas waktu dan kesempatannya, dan teman-teman Akang Teteh semua ya di sini. Ya nanti sebelum saya kembalikan lagi ke MC untuk ada pengumuman. Nanti ini kan memang kegiatan kita bersama Bu Olive ini full untuk donasi ya teman-teman. Nanti ada donasinya, kita terkumpul berapa mungkin nanti akan diumumkan juga sama tim juga dari Mbak Desi ataupun yang lain. Itu kemudian nanti untuk bukti penyerahan, nanti kita penyerahan ke panti asuhan yang bersangkutan atau program orang tua asuh istilahnya. Nanti kita akan kirim by WA ya, by WA ke yang telah menyumbang gitu. Jadi terima kasih juga buat Akang Teteh yang berpartisipasi di bulan Ramadan ini, di 10 bulan terakhir untuk berpartisipasi di kegiatan di kegiatan donasi seperti itu. Mungkin seperti itu, dan kemudian ada banyak juga tadi Bu Olive yang menyampaikan terima kasih untuk Bu Olive yang sudah menyempatkan waktu. Kemudian ada juga beberapa yang setuju dengan kata-kata Bu Olive kalau misalkan merawat aglonema itu menyenangkan gitu, dan mungkin terhindar tadi ya nggak kumpul-kumpul dengan yang lain. Mungkin itu Bu Olive dan Kang Teteh semua sore hari ini, dan saya Bambang Sutrisno ya, saya Bambang Sutrisno dari Jawa ya kalau Bambang Sutrisno, pamit undur diri juga. Nanti selanjutnya akan saya serahkan ke
Kak Desi ya sebagai Alamanda kalau di ini nanti yang akan memberikan informasi tentang kontes kita, kemudian ada donasi dan lain-lain. Mungkin kepada Kak Desi dan saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan ada yang kurang berkenan di Akang Teteh semua dan Bu Olive. Terima kasih. Saya kembalikan ke Desi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Bambang. Terima kasih juga kepada Bu Olive atas pemaparan materinya, atas diskusinya. Mungkin dengan adanya webinar ini, Akang Teteh juga jadi lebih paham mengenai cara bagaimana merawat aglonema yang baik dan benar, kayak gitu. Mungkin untuk yang masih belum dibacakan pertanyaannya, nanti bisa lebih lanjut lagi berdiskusi di grup, atau bisa juga nanti berdiskusi dengan Bu Olive langsung di channel YouTube-nya masing-masing. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait donasi yang sudah terkumpul. Nah, untuk jumlahnya nanti bisa di-share screen-nya. Nah, untuk jumlah donasi yang sudah terkumpul sekarang ada Rp2.850.000. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Teteh yang sudah ikut berdonasi, dan nantinya ini akan kami langsung serahkan seperti yang tadi sudah Pak Bambang katakan. Nanti akan kami salurkan ke panti asuhan atau ibu asuh. Untuk progresnya sendiri nanti kami akan share di via chat WA bagi Akang Teteh yang sudah ikut berdonasi. Kami akan kirimkan progresnya, bagaimana penyaluran yang sudah terjadi. Lanjut lagi. Kemudian selanjutnya, ini mungkin yang ditunggu-tunggu para peserta kontes tanaman hias. Nah, untuk para peserta mungkin selanjutnya akan diumumkan untuk pemenang kontes tanaman hias, tapi sebelum ke kontes tanaman hias, tadi kan ada beberapa pertanyaan, bahkan bukan beberapa, banyak banget pertanyaan yang masuk pada saat forum diskusi. Nah, nanti kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada 3 pertanyaan yang bakalan 3 orang pemenang yang bakalan kita pilih. Nah, 3 orang tersebut nanti akan kita berikan hadiah, dan untuk pengumuman siapa 3 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan. Nah, nanti kita umumkannya di Instastory. Kemungkinan sore ini kita bakalan umumin ada 3 orang pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah spesial dari kami terkait yang paling interaktif, peserta webinar yang paling interaktif nanti kita akan umumkan saat sore hari gitu. Jadi ditunggu ya Kang Teteh di Instastory-nya Pelantaria, kita akan tag juga mungkin ya kalau misalnya ada Instagram-nya. Oke, selanjutnya langsung aja ke pengumuman kontes tanaman hias. Nah, untuk pengumuman berarti kita akan ada 3 orang pemenang kontes tanaman. Sekedar informasi, mungkin sebelumnya kontes tanaman ini sudah kita lakukan selama kurang lebih 3 minggu, dari awal Ramadan sampai sekarang udah mau Lebaran, 3 minggu kurang lebih, dan progres yang masuk sangat luar biasa, baik by WA maupun by Instagram Story juga. Ternyata banyak banget Akang Teteh yang ikut dalam peserta kontes tanaman ini yang sangat sangat excited dalam mengikuti kontesnya, sehingga kontesnya bisa berjalan dengan sangat baik kayak gitu. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, kita langsung aja untuk pemenang ketiga dulu ya. Dari pemenang ketiga. Dan pemenangnya adalah, mungkin nanti akan saya bisa ikut tepuk tangan online aja ya. Nah, ini dia. Hadiahnya adalah 500 uang tunai sebesar 500.000, kemudian ada voucher belanja juga senilai Rp200.000 yang bisa yang bisa diklaim itu untuk pembelian produk maupun tanaman di Pelantaria kayak gitu. Dan pemenang ketiga, selamat kepada Ibu Dewi. Ibu Dewi Kuswardani. Selamat ya Ibu Dewi. Menjadi pemenang nomor 3 nih. Jadi mungkin ada speech dulu. Nanti aja ya. Oke, selamat Bu Dewi. Kira-kira Bu Dewi hadir gak ya? Mungkin tes dulu nih, ada Bu Dewi? Bu Dewi hadir? Wah, tadi sih sempat hadir. Ada nggak ya Bu Dewi?
Ada, Mbak. Ada, oke. Selamat Ibu. Kasih. Oke, kita lanjut dulu. Sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut untuk pemenang kedua. Nah, pemenang kedua ya, ini hadiahnya uang tunai sebesar 1 juta rupiah ditambah voucher belanja senilai 300.000 nih. Lumayan ya, bisa belanja nih. Oke, pemenang kedua, siapakah dia? Oke, pemenang kedua adalah selamat untuk Kak Rahma, Ibu Rahma, Rahmadila. IG-nya Rahmadila84. Ada Kak Rahma? Sepertinya Kak Rahma sedang nggak bisa hadir ya. Kak Rahma sepertinya nggak ada. Ya, sepertinya Kak Rahma tidak bisa hadir. Oke, nggak apa-apa, nanti kita beritahukan kepada Kak Rahmanya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya, ini yang pertama ya. Yang pertama akan mendapatkan hadiah. Oke, yang pertama ya. Langsung ya. Yang pertama ini selamat untuk Kak Paramita. Selamat untuk Kak Paramita. Kak Paramita kayaknya tadi hadir sempat bertanya juga ya. Kak Paramita hadir? Iya, hadir Kak. Hadir, oke. Terima kasih. Selamat Kak Paramita. Nah, Kak Paramita ini untuk hadiahnya ada uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah, kemudian ada voucher belanja juga senilai 500.000 rupiah yang bisa digunakan untuk berbelanja di Planteria. Selamat untuk para pemenang. Terima kasih banyak untuk para kontestan yang lainnya, tapi jangan khawatir karena kita juga bakalan ada reward spesial untuk kontestan. Untuk seluruh peserta itu akan mendapatkan diskon setiap kali berbelanja di Planteria. Diskonnya ini khusus untuk pembelian produk yang diproduksi oleh Planteria. Nah, ini diskonnya berlaku sampai dengan akhir tahun 2022. Jadi ada membership khusus. Setiap pembelian produk, itu produk dari Planteria, jadi silakan boleh beli sebanyak-banyaknya karena diskonnya itu sampai dengan akhir tahun 2022. Diskonnya 20%. Terima kasih banyak untuk para peserta juga. Mungkin sebelumnya kita dengarkan dulu ya speech dari siapa dulu nih? Mau Kak Dewi atau Kak Paramita dulu? Yang mau menyampaikan mungkin apa sih kesan pesannya terkait dengan kontes tanaman ini? Mungkin dari mulai Kak Dewi dulu ya. Kak Dewi dulu ya. Kak Dewi, silahkan. Halo, Kak Dewi ada? Kak Dewi, apakah ada? Masih bergabung? Atau mungkin Kak Paramita dulu. Kak Paramita masih bergabung? Iya, masih Kak. Masih, boleh. Kak Paramita boleh minta ininya waktunya sebentar untuk mungkin menyampaikan kesan pesannya terkait dengan kontes tanaman ini, Kak. Boleh? Ya, baik Kak. Saya Boleh, senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di Planteria kontes ini karena di pandemi ini kita ada kegiatan yang bareng-bareng bisa dilakukan bersama. Dan kedua, saya sendiri dapat banyak sekali ilmu-ilmu masukan jadi bisa merawat tanaman ini lebih baik, Kak. Soalnya saya juga masih pemula. Sebenarnya iseng pertama saya ikut Planteria ini produknya rawatan sendiri ya, jadi harganya juga lebih murah dibandingin toko-toko lain. Terus syukuran saya coba vitamin-vitamin ini kok cocok semua gitu. Terus ada kontes, jadi saya juga ikutan, banyak yang ikut juga. Jadi seneng ikut ini. Begitu Kak. Iya, terima kasih banyak Kak. Iya, terima kasih banyak Kak. Selamat ya, selamat. Terima kasih. Selamat Kak. Iya. Ya memang rata-rata produk kami itu produk yang kami produksi sendiri dan itu udah hasil riset. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan tanamannya masing-masing kayak gitu. Mungkin untuk Kak Dewi ada masih ada? Ada. Ada. Boleh silakan Kak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kesan-pesan terkait kontes tanaman ini. Mungkin ada yang mau diusulkan juga untuk kedepannya seperti apa kayak gitu. Boleh Mangga, silakan. Sebenarnya sih memang dari dulu udah pakai produk Planteria ya. Terus kemudian muncul produk baru, coba-coba pakai vitamin-vitamin gitu.
pas ada kontes, jadi ikut sekalian gitu. Baik. Untuk pesan-pesan kontesnya gimana, Kak? Ya lumayan sih, lumayan benar-benar mesti ngejagain banget ya, apalagi saya sama-sama tinggal di Bogor, sama-sama ngalamin cuacanya ekstrim gitu, kadang Iya, betul. panas terus tahu-tahu hujan gitu, ya gitulah. Memang agak susah ya, kayak seringnya hujannya deras banget, dan harus lebih ekstra juga untuk merawat tanamannya. Benar banget, Kak. Betul. Nah, oke. Mungkin dari pengumuman kontes cukup sekian. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta kontes, dan untuk kedepannya harapan saya untuk grup yang Planting for Happiness ini nanti akan tetap berlanjut grupnya. Jadi nanti di situ akan tetap di-share bagaimana untuk cara perawatan tanaman, atau mungkin ada sharing juga terkait misalnya Akang Teteh ada yang mau didiskusikan terkait bagaimana solusi jika tanamannya mungkin ada yang terkena penyakit, bisa juga didiskusikan di grup tersebut. Jadi walaupun kontes ini sudah berakhir, nah untuk grupnya sendiri itu masih tetap aktif kayak gitu. Jadi jangan khawatir, grupnya masih tetap akan kita aktifkan. Mungkin nanti akan ada pertambahan juga untuk anggota grupnya, bisa jadi bertambah, karena di situ supaya jadi wadah sebagai sarana diskusi kita kayak gitu. Jadi terima kasih banyak Akang Teteh yang sudah ikutan kontes, terutama nanti jangan lupa untuk rewardnya sendiri untuk seluruh peserta itu bakalan selalu akan mendapatkan diskon 20% selama tahun 2022 ini ya, sampai akhir tahun 2022. Silakan yang mau berbelanja nanti boleh via WA atau via DM IG juga bisa, silakan nanti tinggal diberitahukan saja kalau misalnya merupakan peserta kontes, dan nanti mungkin kami juga akan mengirimkan member card ya, member card sebagai reward untuk para peserta kartu belanja ya. Kalau misalnya ada mau membeli produk atau membeli tanaman, nanti silakan pakai member itu. Cuman untuk 20% ini hanya berlaku untuk produk saja ya, Kak ya. Jadi untuk diskon 20% ini hanya berlaku untuk produk di luar tanaman kayak gitu. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan kembali oleh Pak Bambang? Mungkin sudah cukup, Des. Kalau dari saya cuma mau menyampaikan bahwasanya selamat ke para pemenang. Semoga ini maksudnya nanti karena udah menang nanti tanamannya nggak dirawat gitu. Jadi terus merawat tanamannya, teman-teman terus merawat tanaman, kita juga terus merawat tanaman. Seperti itu sih mungkin ini dari saya, seperti itu aja Des untuk di sore hari ini. Mungkin kalau ada apa-apa nanti teman-teman bisa WA dan DM ke kita ya kalau ada apa-apanya. Tapi memang benar tadi untuk grup yang Planting for Happiness nanti kita bisa pakai untuk jangka yang panjang, termasuk nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan, bisa diskusikan di situ. Nanti kalau tidak bisa ya nanti kita bisa ini ke yang bisa gitu, yang bisa kita selesaikan ke yang ahlinya, seperti itu sih. Mungkin itu Des kalau dari saya dan Akang Teteh semua untuk sore hari ini. Terima kasih. Mungkin sebelumnya Akang Teteh sebelum live dari webinar ini, saya mau minta izin untuk semuanya menyalakan kameranya supaya ada dokumentasi pada saat webinar hari ini. Jadi mungkin nanti akan ada foto bersama dulu. Mungkin dinyalakan semua kameranya. Yang mau bergaya boleh silakan bergaya. Nanti bakalan ada petugas yang bakalan screenshot foto. Masih ya, dibuka aja ya Akang Teteh, kameranya mungkin boleh dibuka semuanya. Kita foto bareng-bareng dulu. Boleh tersenyum, bergaya juga boleh. Masih ada yang belum dibuka ya kameranya nih kayaknya. Nah, masih ada yang belum dibuka. Silakan semuanya boleh dibuka aja kameranya. Takut kelihatan aslinya kali. Ternyata cantik-cantik ya. Oh, banyak ya, ada mas-masnya rupanya. Ya ampun. Mantep dah. Mbak Ramita yang menang. Selamat. Yuk, masih ada yang belum dibuka. Yuk, silakan Akang Teh. Cukup.
Boleh senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Salif. Terima Izin kasih deh. ya, Kang Teteh. Iya, terima kasih juga untuk Bu Olive. Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kita sore ini. Ya, oke. Terima kasih ya Kang Teteh semuanya. Terima kasih. Saya izin pamit untuk juga. semuanya juga. Terima kasih untuk Bu Olive. Saya Sampai izin jumpa pamit. lagi. Sampai Semoga jumpa diundang lagi. Iya, siap. Terima kasih. Mas Bambang, jangan lupa. Terima kasih kembali. Ya, makasih kembali. Kita tergantung host aja. Kalau host udah keluarin kita keluar semua.